Perkenalkan, nama saya Sarumi Masa, saya mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Sabar Asia. Pada sesi ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar komunikasi digital. 1. Pengertian komunikasi. Secara etimologis, istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicatio yang berarti berbagi atau membuat sesuatu menjadi milik bersama. Kata ini juga berakar dari kata komunis yang berarti bersama atau bersama-sama. Dalam konteks ini, komunikasi dapat dipahami sebagai suatu proses di mana dua pihak atau lebih saling berbagi informasi, ide, pikiran, atau perasaan untuk mencapai pemahaman bersama. Proses ini mencakup penyampaian dan penerimaan pesan melalui berbagai media seperti lisan, tulisan, atau visual. Selanjutnya, nomor 2, kategori pesan dalam komunikasi. Pengertian pesan nonverbal. Pesan nonverbal dalam bentuk komunikasi kata-kata disampaikan melalui gerakan tubuh, ekspresi wajah, intonasi suara atau kontak mata, serta postur dan elemen lain seperti pakaian atau jarak fisik. Pesan ini sering melengkapi, memperkuat, atau bahkan menggantikan komunikasi verbal, terutama dalam menyampaikan emosi atau makna yang mendalam. Misalnya, senyuman menunjukkan kebahagiaan, gerakan tangan melambai sebagai tanda sapaan, atau postur tubuh tegak mencerminkan kepercayaan diri. Meski sering terjadi secara tidak sadar, pesan nonverbal memiliki peran penting dalam membangun pemahaman dan menciptakan kesan dalam interaksi. Selanjutnya, fungsi pesan nonverbal. Yang pertama adalah repetisi. Pesan nonverbal digunakan untuk mengulang kembali gagasan yang telah disampaikan secara verbal, sehingga memperkuat pesan tersebut. Contohnya, setelah menyatakan penolakan secara lisan, seseorang menggelengkan kepala untuk menegaskan maknanya. Selanjutnya, kontradiksi. Pesan nonverbal dapat digunakan untuk menolak atau memberikan makna yang bertentangan dengan pesan verbal. Contohnya, seseorang memuji prestasi teman dan nada sarkastik sambil mencibirkan bibir dan berkata, "Hebat, kamu memang hebat." Fungsi berikutnya adalah komplement. Pesan nonverbal berfungsi untuk melengkapi dan memperkaya makna dari pesan verbal. Contohnya, ekspresi wajah seseorang menunjukkan tingkat penderitaan yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Yang terakhir adalah aksentuasi. Pesan nonverbal membantu menegaskan atau memberi penekanan pada pesan verbal yang disampaikan. Contohnya, seseorang menunjukkan kejengkelannya dengan memukul meja saat berbicara. Lalu, pengaruh pesan nonverbal dalam pembelajaran jarak jauh. Komunikasi nonverbal berpengaruh signifikan dalam pembelajaran jarak jauh karena membantu menciptakan keterhubungan emosional, memperjelas makna, dan meningkatkan keterlibatan meski tanpa fisik. Dalam pembelajaran jarak jauh, ekspresi wajah yang ramah dan antusias, kontak mata virtual dengan melihat kamera, postur tubuh yang tegak, serta gerakan tangan yang jelas dapat memperkuat pesan yang disampaikan. Selain itu, penggunaan alat visual seperti slide atau diagram membantu memperjelas materi dan menarik perhatian. Dengan pesan nonverbal yang efektif, pembelajaran jarak jauh menjadi lebih interaktif, mendukung pemahaman dan menciptakan suasana belajar yang positif. 3. Pendapat tentang komunikasi yang baik dan efektif. Menurut saya, komunikasi yang baik dan efektif berupa penyampaian pesan yang dilakukan secara jelas, terstruktur, dan sesuai konteks, sehingga pesan tersebut dapat diterima, dipahami, dan direspon dengan tepat oleh penerima. Komunikasi yang baik melibatkan penggunaan bahasa yang mudah dipahami, sikap toleransi, serta keterbukaan untuk mendengarkan dan memberikan umpan balik. Komunikasi yang efektif juga mencakup kemampuan mengelola pesan verbal dan nonverbal secara selaras, menghindari ambigu dengan menyesuaikan cara penyampaian dengan kebutuhan dan karakteristik audiens. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pesan tidak hanya sampai, tetapi mencapai tujuan yang diinginkan. Kapan dan mengapa komunikasi yang baik dan efektif diperlukan? Kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif setiap saat dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam hubungan personal, profesional maupun sosial. Komunikasi yang dibutuhkan untuk memastikan pesan tersampaikan secara jelas, menghindari kesalahpahaman, dan menciptakan hubungan yang harmonis. Kita memerlukan komunikasi yang baik dan efektif karena dapat meningkatkan pemahaman dengan menyampaikan informasi atau ide secara jelas, membangun hubungan dengan menciptakan rasa saling percaya, serta membantu menyelesaikan konflik dengan cara yang konstruktif. Selain itu, komunikasi yang efektif juga meningkatkan produktivitas di lingkungan kerja atau pendidikan, memastikan tujuan tercapai dengan efisien, serta menginspirasi
atau memotivasi orang lain untuk bertindak dan berpikir secara positif. Berikutnya, tantangan dalam menghadapi komunikasi yang baik dan efektif. Tantangan terbesar dalam menghadapi komunikasi yang baik dan efektif yaitu kesalahpahaman akibat perbedaan interpretasi pesan, baik verbal maupun non-verbal, perbedaan budaya dan nilai yang dapat mempengaruhi cara orang berkomunikasi dan memahami pesan. Keterbatasan waktu juga dapat menghambat komunikasi yang efektif, di mana pesan sering disampaikan dengan terburu-buru atau tidak lengkap, serta gangguan fisik atau emosional seperti kebingungan atau stres. Terakhir, kurangnya keterampilan mendengarkan atau keengganan untuk memberi umpan balik yang konstruktif juga menjadi kendala besar dalam komunikasi yang efektif. Sekian hal yang bisa saya uraikan. Saya minta maaf kalau ada yang salah. Terima kasih. Sampai jumpa.